Baik, langsung saja yang pertama mengenai hakikat formulasi kebijakan. Perumusan atau formulasi kebijakan merupakan salah satu tahap dari rangkaian proses pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Oleh karena itu, apa yang terjadi pada fase ini akan sangat menentukan berhasil atau tidaknya kebijakan publik yang dibuat itu pada masa yang akan datang. Formulasi dalam KBBI adalah perumusan. Menurut Dan, perumusan kebijakan adalah pengembangan dan sintesis terhadap alternatif pemecahan masalah. Winarno menyatakan bahwa masing-masing alternatif bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan dalam rangka untuk memecahkan masalah. Kemudian yang kedua mengenai komponen formulasi kebijakan. Komponen formulasi kebijakan meliputi kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan dengan yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah, diformulasikan di dalam bidang-bidang isu sejak pertahanan, energi, dan kesehatan sampai ke pendidikan, kesejahteraan, dan kejahatan. Kemudian selanjutnya pelaku kebijakan, misalnya kelompok warga negara, perserikatan buruh, partai politik, agen-agen pemerintah, pemimpin terpilih, dan para analis kebijakan sendiri sering menangkap secara berbeda informasi yang sama mengenai lingkungan kebijakan. Lingkungan kebijakan yaitu konteks khusus di mana kejadian sekeliling isu kebijakan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan dan kebijakan publik. Kemudian yang ketiga mengenai proses formulasi kebijakan. Budi Winarno menyimpulkan dari pendapat beberapa ahli bahwa dalam formulasi kebijakan terdapat 4 tahapan yang dilaksanakan secara sistematis. Pada tahap pertama, perumusan masalah, menggali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang saling fundamental dalam perumusan kebijakan. Yang kedua, yaitu agenda kebijakan. Tidak semua masalah publik akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Masalah-masalah tersebut akan berkompetisi antara satu dengan yang lain, hanya masalah-masalah tertentu yang pada akhirnya akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Kemudian, pada tahap ketiga yaitu pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, para perumus kebijakan akan berhadapan dengan berbagai alternatif pilihan kebijakan yang akan diambil untuk memecahkan masalah. Kemudian, pada tahap keempat yaitu penetapan. Penetapan kebijakan setelah salah satu dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan, maka diputuskan untuk diambil sebagai cara pemecah masalah. Maka, pada tahap terakhir dalam pembuatan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Selanjutnya yaitu aktor dalam formulasi kebijakan pendidikan. Aktor-aktor yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan pendidikan tersebut terbagi dalam yang pertama legislatif, sering dimaksudkan sebagai pembentuk undang-undang dan perumus kebijakan. Yang kedua eksekutif, di sini adalah para pelaksana undang-undang sekaligus berperan dalam merumuskan kebijakan. Yang ketiga administrator, sebagai perumus dan implementator kebijakan memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan negara yang akan terimplementasikan dalam setiap program nyata yang akan dirasakan oleh masyarakat dengan tujuan utama masyarakat sejahtera. Kemudian yang keempat yaitu partai politik. Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir serta berusaha untuk mengendalikan pemerintahan agar dapat melaksanakan program-programnya dan menempatkan anggota-anggotanya dalam jajaran pemerintahan. Kemudian yang kelima yaitu interest group atau kelompok berkepentingan, yaitu suatu kelompok yang beranggotakan orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama, seperti kelompok buruh, nelayan, petani, guru, dan kelompok profesional lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu organisasi masyarakat atau ormas, merupakan kumpulan orang yang mempunyai cita-cita dan keinginan yang sama, bersifat non-politis, meskipun dalam kiprahnya sering bersentuhan dengan kepentingan politik. Kemudian yang terakhir yaitu perguruan tinggi, adalah suatu lembaga di mana para elit akademis berada. Perguruan tinggi sering dijadikan
ujung tombak dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang akan dimasukkan dalam rumusan kebijakan.